Halo semuanya, kenalin aku Askia Tunisa Soliha dengan NIM V1323003, Manajemen Pemasaran kelas C angkatan 2023. Nah, kali ini aku mau jelasin ke kalian tentang materi Advertising and Promotion. Yang pertama itu tuh ada IMC di sini, atau Integrated Marketing Communication. Nah, jadi judulnya sendiri udah communication, berarti udah artinya itu strategi pemasaran, komunikasi yang dilakukan kepada konsumen itu sebuah perencanaan komunikasi yang akan disampaikan kepada konsumen melalui beberapa sosial media yang dilakukan secara konsisten, dan pesannya itu harus mengandung tentang posisi produk, value promotion, dan juga strategi pemasaran dari produknya itu sendiri. Biasanya itu dilakukan menggunakan email marketing dan sebagainya. Selanjutnya ada di communication pathways. Communication pathways sendiri itu ada 6 hal. Yang pertama ada ads. Ads sendiri itu tuh strategi pemasaran persuasif yang dilakukan untuk tujuan tertentu, yang biasanya itu tuh dilakukannya itu secara berbayar. Contohnya tuh kayak TV, radio, billboard, ataupun majalah dan koran, itu kan berbayar. Dan ads sendiri itu tuh nggak cuma menyampaikan tentang informasi terkait produk, tapi tuh mempengaruhi, dia juga punya tujuan untuk mempengaruhi pikiran konsumen atau pikiran yang melihat itu tuh biar tertarik sama produk itu, biar tertarik dengan produknya itu dan membeli, kayak suatu pengaruh mempengaruhi pikiran seseorang juga itu kata-katanya. Terus yang kedua ada di sales promotion. Sales promotion sendiri itu tuh memotivasi konsumen tentang pembelian produk yang berupa nanti tuh kayak dipengaruhinya tuh pakai cashback atau diskon atau sale. Biasanya tuh Kak, hari-hari besar tuh ada sale, itu tuh termasuk sales promotion untuk yang disampaikan kepada konsumen biar konsumennya tertarik gitu, dengan memotivasi karena itu ada diskon nih gitu, terus dibeli dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada di PR atau public relation. Public relation ini sendiri itu tuh biasanya juga bisa disebut tentang employer relation, yang berfungsi itu mengembangkan atau meningkatkan persepsi masyarakat atau konsumen itu tuh ke brand kita itu biar positif gitu loh. Nah, biasanya tuh melalui tentang brand awareness, communication relationship, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada di brand visibility. Brand visibility itu tuh di mana brand kita itu tuh terlihat sedang mengiklan. Bukan, maksudnya tanpa mengiklan. Jadi tuh kita tuh muncul di mata konsumen, tapi tuh bagaimana biar kita tuh nggak kelihatan kayak ngiklan banget. Jadi tuh konsumen tuh bisa tertarik kepada produk kita, tapi tidak dengan melihat itu tuh kayak iklan, ini iklan kayak di skip gitu, tapi melihat itu suatu promotion yang keren gitu. Nah, contohnya itu tuh biasanya melalui street trims atau value identification atau event sponsor gitu ya. Contoh kasus yang di Jakarta itu tuh biasanya tuh kayak di coffee shop. Itu tuh suatu podcast biasanya menyediakan minuman dengan gelas yang berlogo dengan dari sponsor. Jadi tuh kayak podcastnya ada di Kombucha. Itu biasanya itu ada kayak curry sweat ataupun apa gitu yang di mejanya itu. Nah itu tuh kayak iklan tapi nggak ngiklan, hanya menunjukkan suatu brand tersebut. Terus yang selanjutnya ada di digital platform. Digital platform sendiri itu tuh kayak sebuah wadah platform buat sebuah wadah untuk melakukan strategi pemasaran itu sendiri, seperti kayak di sosial media, mobil app, website yang itu tuh mengandung tentang info produk, education ataupun entertainment pada produk itu sendiri. Terus yang terakhir ada di personal contact. Personal contact sendiri itu tuh kayak call to action dari produknya tersebut, tadi mengarahkan kepada platform pembeliannya. Misalnya nih kita promosi nih, terus kayak masukin di keranjang kuningnya ataupun di website ataupun di WA admin dan sebagainya untuk melakukan pembelian itu sendiri. Terus selanjutnya materi yang ketiga ada di message consistency. Message konsistensi itu tuh sebuah pesan yang harus dilakukan secara konsisten. Nah, contohnya tuh ada di authent media. Itu media yang memang dikontrol sepenuhnya, kayak sosmed, website itu harus perlu dengan pengontrolan khusus gitu kan, yang dikontrol sepenuhnya. Terus yang kedua ada di paid media yang berbayar mengharuskan kita tuh membeli akses kayak di TikTok,
IG Ads, Facebook Ads, ataupun di YouTube Ads. Terus selanjutnya ada di earned media. Itu tuh terlihat dari melihat banyaknya insight ataupun engagement. Kayak share, like, comment, subscribe tuh juga bisa untuk melihat engagement dari itu. Terus materi selanjutnya ada di EMC Industry Structure. Struktur yang pertama ada di advertiser. Advertiser itu tuh dia yang punya uang. Terus ada di supplier. Itu dia yang menyampaikan material dan desain iklannya, kayak UI UX ataupun ya desain dari iklan tersebut, konsep dari iklan tersebut, desainnya. Terus yang ketiga ada di media. Media itu yang menyiapkan media dari iklannya tersebut sendiri. Terus yang terakhir ada di agensi. Agensi itu yang menyiapkan konsep atau menghubungi talent influencer yang untuk mendukung dari iklan itu sendiri. Terus kita juga mempunyai cash journey. Cash journey itu langkah-langkahnya itu ada di rekognisi problem, kebutuhan. Kita jadi tuh nyari kebutuhan dari untuk strategi promosi ini sendiri. Terus selanjutnya mencari opsi. Jadi kita tuh misal punya plan A, nggak cuma plan A aja, kita juga harus punya plan B untuk cadangan apabila plan A itu nggak terlaksana dengan mulus gitu ya, plan B, plan C dan sebagainya. Terus kita juga membandingkan opsi-opsi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Kita perlu melakukan compare antara plan A, plan B atau plan C, kiranya kita utamakan yang mana. Terus kita juga setelah itu kita menentukan opsi. Kita pilih nih yang mana yang kiranya cocok, yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Terus yang terakhir kita melakukan keputusan pembelian. Kita melakukan keputusan pembelian, kayak konsumen tuh setelah mempunyai opsi kan mesti kan punya opsi, bingung nih, dan dia melakukan keputusan pembelian. Setelah itu kita juga harus melakukan pengiklanan itu dengan format AIDA. AIDA namanya tuh AIDA Models atau Awareness, Interest, Desire, Action, kepanjangannya itu. Nah, AIDA Models itu sendiri itu tuh dibuat dengan alur yang dilalui oleh konsumen. Awareness dengan menggunakan konten hook untuk pancingan itu di action ya. Terus yang selanjutnya di interest itu suatu pesan yang bikin menarik perhatian yang melihat penonton. Terus desire itu tuh kayak informasi yang mengajak informasi yang menarik dari suatu yang diiklankan. Terus yang terakhir action atau control to action itu tuh ya tadi kayak misal mau melakukan pembelian, kamu harus menyertakan kontak person untuk biar mempermudah penonton itu melakukan transaksi. Terus yang selanjutnya ada di sales funnel. Sales funnel sendiri itu tuh ada 3 tahapan. Yang pertama ada di TOFU atau top of the funnel. Itu tuh menarik audiens kepada sosial media atau website untuk membangun awareness. Jadi fokusnya TOFU itu tuh untuk membangun awareness yang sifatnya itu general atau umum. Yang ketiga itu ada MOVU atau middle of the funnel. Itu tuh di MOVU ini itu tuh mempunyai tujuan bagaimana mengubah rasa interest itu jadi desire atau mulai tertarik nih dengan iklan kita dan mulai mencari informasi. Terus yang terakhir ada BOFU atau bottom of the funnel. Itu sendiri tujuannya itu menciptakan komitmen agar mau membeli barang. Jadi kayak membangun loyalitas konsumen agar melakukan repeat order dan sebagainya, kayak memberikan card loyalty ataupun diskon untuk pelanggan lama dan sebagainya. Selanjutnya ada di atribut model. Atribut model sendiri itu tuh artinya kayak menggabungkan dan mengeksplorasi touch point daripada konsumen. Sebelum melakukan pembelian, perlu melakukan touch point seperti melihat website, kayak mencari informasi ke website, sosial media, e-commerce, atau saran dari orang lain gitu ya. Atau melihat bisa secara kalau iklan offline itu bisa dilihat di radio, billboard, dan sosial media. Terus EMC itu mempunyai planning proses. Jadi artinya itu kayak setiap program atau kegiatan dalam marketing sangatlah kompleks dan EMC bukan hanya diberlakukan tapi sangat penting dalam perusahaan. Nah, struktur dari EMC itu juga memiliki struktur yang pertama itu ada di marketing research atau hal yang terbentuk subjektif yang harus didukung dengan data yang logis.
Data variabel meliputi konsumen, produk, market, dan communication research. Yang kedua ada di segmentation strategis. Segmentation strategis ini tuh kayak perusahaan tuh memilih segmen yang paling menguntungkan, namun perlu memperlihatkan lokasi geografi dan riwayat pembelian produk. Terus yang ketiga ada di budget allocation. Budget allocation itu kita menilai budget dasar yang mengkombinasikan dengan kenaikan atau penurunan persentase yang dialokasikan. Seperti alokasi dana EMC pertama ditampilkan sebagai persentase dan kemudian angka sesuai dengan 6 strategi kayak iklan, promosi penjualan, visibilitas merek, platform digital, hubungan masyarakat, dan juga komunikasi pribadi. Selanjutnya, materi yang selanjutnya aku mau jelasin tentang di media delivery strategis. Media delivery strategis ini itu tuh kayak apa ya? Dia tuh memiliki dua pilihan untuk iklan, kayak di media tradisional ataupun di media digital. Media tradisionalnya itu contohnya kayak di televisi, radio, majalah, koran, billboard yang di jalanan, ataupun di media digitalnya itu kayak di website, sosial media, ataupun aplikasi mobile. Dan media delivery strategis itu memiliki kayak tantangan. Nah, tantangannya itu adalah menjangkau konsumen yang ditargetkan dengan anggaran yang disediakan menggunakan salah satu komunikasi dari kedua opsi. Jadi tuh kayak kita harus bagaimana sih cara kita itu mencangkup semua konsumen dengan salah satu media, dengan salah satu kombinasi dari kedua opsi media itu. Nah, selanjutnya ada di performance matrix. Performance matrix sendiri itu artinya kinerja yang diukur dengan pencapaian tujuan yang terpisah. Karena ada banyak komponen untuk setiap kategorinya. Itu mungkin ada beberapa tujuan yang dipantau dan dievaluasi. Tujuan pemasaran juga dapat dimasukkan tentang proses pengukuran, volume, penjualan, atau kuantitas dari mata uang dan unit produk pasar, profitabilitas, dan metrik laba atas investasi atau ROI adalah kategori standar untuk mengukur kinerja rencana pemasaran. Selanjutnya ada di metode pendanaan. Metode pendanaan itu tuh kita menghabiskan uang dalam bisnis itu dengan mudah, siapapun bisa melakukannya. Tapi tanpa tujuan penting dari rencana tahunan, itu tuh tergantung kategori produksi. Iklan dan promosi penjualan akan menyumbang sejumlah besar anggaran pemasaran. Selanjutnya kita harus memperkirakan biaya nih. Memperkirakan biaya itu dimulai dengan proses yang rumit untuk memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan selama pengiklanan itu untuk mencapai tujuan IMC-nya itu. Kita harus punya ringan biayanya. Dan biasanya itu melibatkan biaya gabungan nih. Jadi kayak kita tuh punya beberapa media nih buat pengiklanan. Jadi tuh gabungan seperti kayak iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan juga visibilitas merek, platform digital, dan juga kontak pribadi. Itu kan ada biayanya. Kita juga perlu memperkirakan biaya semuanya secara totalitas. Dan selanjutnya ada di strategi pesan kreatif atau pengembangan konsep kreatif yang harus didasarkan pada posisi merek setelah proporsi nilainya. Itu memiliki tantangan kayak menjaga konsistensinya itu kayak susah banget, tidak hanya untuk mengembangkan konten merek tapi juga untuk pesan merek persuasif yang disampaikan melalui berbagai jalur. Biar itu tuh kayak konsisten, bikin konsumen tuh juga nggak bosan nih dapat pesan yang kita sampaikan. Mungkin kita harus memiliki berdasarkan konflik untuk muncul ketika ide-ide kreatif menjadi bentuk hiburan atau tidak menyertakan informasi tentang merek. Selanjutnya, materi selanjutnya ada di IMC objektif dan budget. Pertama ada di marketing approval. Marketing approval itu hukuman dari anggaran IMC ya, atau alokasi uang berdasarkan komponen atau kategori IMC. Keputusan ini melibatkan persentase dana untuk iklan, promosi penjualan, visibilitas merek, hubungan masyarakat, dan media digital. Anggaran komunikasi meliputi kategori MC spesifik, tahap siklus hidup produk, audiensi, target, dan juga biaya media. Nah, selanjutnya ada di budgeting allocation metode. Di budgeting allocation metode ini tuh kita tuh harus mempunyai keputusan tentang banyaknya uang yang dibutuhkan yang dialokasikan untuk rencana IMC. Terus ada di history pattern. History pattern itu mencari apa yang dihabiskan tahun lalu, kemudian kita tandai persentase kenaikannya atau penurunannya. Metode Hydros yang paling sering digunakan karena sebagian besar orang terlibat tidak tahu cara lain. Biasanya orang pakai metode historis untuk
menghitung historis pattern ini atau kebutuhan dari tahun sebelumnya. Terus selanjutnya tadi annual increase. Annual increase itu metode yang cukup polos dan sederhana. Untuk caranya itu cukup dengan mengambil anggaran tahun lalu, terus ditingkatkan atau dikurangi jumlahnya. Biasanya tuh menggunakan berupa rumus persentase atau hanya angka berdasarkan perkiraan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada di industry ratios. Industry ratios ini itu tuh produk dan layanan dalam industri atau kategori bisnis yang sama memiliki pola pengeluaran iklan dan anggaran promosi yang serupa. Nah, ini tuh biasanya dinyatakan sebagai rasio seperti 7:1 atau 3:1. Semakin tinggi rasionya itu semakin besar jumlah dolar iklan yang dibandingkan dengan total penjualan kategori. Selanjutnya ada di persentase penjualan. Persentase penjualan itu tuh dihitung menggunakan strategi merek dan tingkat penjualan kotor dan laba bersih yang ditargetkan. Biasanya persentase penjualan ini tuh merupakan prosedur yang sangat cepat dan mudah, terutama jika ada beberapa merek yang terlibat. Terus yang selanjutnya di jumlah tetap per unit. Jumlah tetap per unit itu metode anggaran ini itu digunakan sangat cepat dan mudah. Karena apa? Karena kita tuh memperkirakan jumlah ini untuk yang diharapkan akan dijual dengan jumlah per unit. Sementara jumlah per unit itu juga merupakan sebuah keputusan, sejumlah faktor perlu dipertimbangkan. Seperti sejarahnya itu seperti sejarah sebelumnya, kayak seperti sejarah tahun sebelumnya gitu loh. Aktivitas komunikasi, keterjangkauan dan nilai produk atau layanan. Jadi strategi pangsa pasar. Strategi pangsa pasar itu kekuatan merek pada pangsa tertentu. Kayak kekuatan merek terhadap produk kompetitif ya dapat yang dijelaskan dalam banyak cara, tetapi salah satu yang terbaik adalah pangsa pasarnya. Dan itu digunakan untuk merencanakan anggaran iklan yang ada dan akan datang. Jika metode perencanaan anggaran ini digunakan, itu maka merek akan diharapkan memperhitungkan sekitar persentase yang sama dari pengeluaran iklannya. Jadi EMC objektif itu biasanya ada banyak model perencanaan yang berbeda yang digunakan untuk mengembangkan anggaran EMC. Mayoritas tuh biasa tuh melakukan pendekatan klasik dan yang dikenal dengan sebutan Dagmar. Dagmar itu mendefinisikan tujuan iklan untuk mengukur hasil iklan. Inti dari model iklan ini adalah serangkaian tahapan termasuk kesadaran, corong pembelian, dan juga piramida perjalanan pelanggan yang mengikuti metode angka menurun yang serupa. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi target pasar dan memperkirakan jumlah total orang yang dimasukkan dalam mendeskripsi ini. Kemudian tujuan komunikasi tertentu atau tingkat ditetapkan untuk setiap tahap model. Selanjutnya ada di new brand entries. New brand entries sendiri itu tuh kayak bagaimana sih kita tuh merencanakan anggaran program EMC sebelum merek baru itu diperkenalkan ke pasar. Prosesnya harus dimulai dengan memeriksa tujuan EMC berdasarkan beberapa tingkat anggaran hipotesis. Selanjutnya ada di break even point. Break even point di situ tuh kita manajer pemasaran itu di industri itu tuh memanufaktur dan barang kemasan menggunakan analisis impas untuk sampai pada jumlah unit produk yang harus dijual untuk memastikan bahwa total pendapatan itu sesuai dengan total biayanya. Ketika itu terjadi, apapun yang dijual di luar titik itu menunjukkan pendapatan dalam grafik analitis titik impas. Selanjutnya ada di media model. Media model sendiri itu kayak pemilihan media terprogram mendukung algoritma prediktif. Ada itu tuh kayak cara yang ampuh untuk baru yang menganalisis, memilih dan membeli dan menempatkan iklan secara bersamaan meskipun dirancang terutama untuk televisi tradisional. Itu tuh dapat dilakukan secara efektif untuk platform mengirimkan video digital. Sistem otomatis ini didasarkan oleh algoritma matematika kompleks yang mencakup harga media, ketersediaan, dan juga ukuran audiens. Selanjutnya dari competitive plus. Competitive plus itu tuh kayak metode anggaran untuk memberikan suatu anggaran gitu kan. Itu tuh mendekati pasar dengan strategi yang lebih agresif, dirancang menghabiskan lebih dari merek ini atau setidaknya itu jumlahnya itu lebih besar daripada pesaing terdekat. Terus yang selanjutnya ada di share of media expenditures. Itu tuh merupakan perhitungan persentase dari total pengeluaran iklan dalam industri atau segmen pasar yang dapat dikaitkan dengan merek Anda. Pada dasarnya itu pembagian suara mewakili kekuatan komunikasi merek Anda dan relatif terhadap pesaing.
Terus selanjutnya ada di alokasi berdasarkan siklus hidup, kayak tahap pengenalan atau kategori anggaran yang paling sulit untuk diperkirakan karena bagian paling mahal dari siklus hidup merek itu karena penjualan melonjak ataupun ekspansi yang ada di mana-mana. Pada tahap kematangan, pasar dan merek telah melambat, penjualan pricing tinggi tidak meningkat pada tingkat yang sama pada tiap bulannya. Itu tuh kayak sulit banget tuh buat diperkirakan. Selanjutnya ada di alokasi berdasarkan potensi geografis. Jadi tuh kayak total potensi penjualannya itu untuk produk atau layanan bermerek itu tuh bervariasi berdasarkan profil audiens target dan komposisi wilayah geografisnya. Itu sangat berpengaruh. Jika potensi penjualan untuk wilayah geografis sangat tinggi, maka jumlah uang yang lebih besar akan dialokasikan untuk iklan karena mengelola investasi yang lebih besar yang diharapkan pada suatu perusahaan. Selanjutnya ada di alokasi berdasarkan periode waktu. Jadi dapat dana IMC sendiri itu dapat diatur sesuai dengan 4 periode waktu, kayak tahunan, triwulan, terus bulanan ataupun mingguan. Perajuan anggarannya tuh mungkin kayak singkat beberapa minggu. Perusahaan nasional besar menggunakan periode triwulan untuk merencanakan program promosi, tetapi anggaran tahunan IMC juga tetap konstan. Selain itu juga variasi penjualan musiman itu seperti hari libur, pola penggunaan konsumen atau tren industri itu tuh dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam proses perencanaan IMC dengan mengalokasikan jumlah uang yang berbeda untuk setiap bulannya. Selanjutnya dari strategi alokasi anggaran. Itu tuh setiap IMC itu harus dialokasikan dibagi secara strategis di antara setiap kategorinya untuk memastikan bahwa tujuan komunikasi merek secara tercapai. Kategori-kategori ini termasuk dari IMC, periode waktu, audiens yang ditargetkan, dan potensi geografis. Selanjutnya ada di recruitment for objective. Itu persyaratan kayak langkah ini tuh kayak jumlah spesifik yang terkait dengan kriteria, kerangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, pembatasan pemasaran, dan yang paling penting tuh kayak anggaran pendanaan yang disetujui atau yang diperkirakan untuk mengukur perubahan objektif dengan setiap strategi dasar IMC. Selanjutnya di budget alokasi strategi itu perubahan itu dapat berupa uang yang dialokasikan untuk setiap kategori IMC, kayak kategori IMC, wilayah geografis, waktu ataupun wilayah lainnya. Yang biasanya itu jarang terjadi dan dana tambahan, dana darurat kayak gitu-gitu. Itu tuh yang diperluas terutama ketika ide atau program baru diajukan selama pertengahan tahun. Jadi tuh kayak ada dana daruratnya gitu kan. Jadi ada di weighting IMC objektif. Itu sebagian besar kalangan bisnis tujuan dianggap sebagai tujuan atau tindakan yang dapat dicapai. Tapi mereka jauh lebih dari definisi sesederhana itu. Tujuannya itu memiliki nomor khusus sebagai bagian dari tujuan. Jika tidak, mungkin untuk mengukur menentukan apakah tindakan yang diambil berhasil. Selanjutnya ada di alokasi berdasarkan kategori IMC. Itu tuh ada banyak pendekatan. Ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada di jumlah total orang yang perlu dijangkau agar merek itu menjadi sukses atau berhasil dalam perspektif pemasaran. Yang kedua itu ada pentingnya menghasilkan penjualan secara teratur dalam jangka waktu yang singkat. Terus yang ketiga ada di keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ada. Jadi kita tuh membangun komunikasi kepada pelanggan biar kita tuh bisa mempertahankan produk atau membangun loyalitas terhadap produk itu sendiri atau jasa. Terus yang terakhir ada di alokasi berdasarkan siklus hidup atau produk. Kayak ini tuh anggaran IMC untuk sebuah merek atau perusahaan yang dapat diubah secara dramatis seiring waktu berjalan. Itu biasanya tuh berdasarkan pengenalan, pertumbuhan, kematangan, penurutan, perluasan, dan eliminasi. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang advertising dan promotion. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.